Hai, saya Dila Wigati dari kelas PSPMD 2021 dengan NIM 4213111055. Jadi di sini saya akan memperagakan alat peraga refleksi untuk menjawab soal UAS yang telah diberikan. Terima kasih. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu, jika titik 4,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik A adalah titik A aksen dengan koordinat. Oke, berarti diketahui yang pertama adalah titik A dengan koordinat 4,5. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, X-nya 4, Y-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita letakkan di sini titik A, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2. Oke, kita buat dulu. 1, 2. Oke, ini sudah dia kotaknya. Garis Y sama dengan 2. Oke, untuk menentukan A aksen atau bayangan dari titik A-nya, kita lihat. Nah, ini kan ini adalah tadi titik A, kemudian tadi garis Y sama dengan 2. Nah, jarak dari 5 ke 2, jarak dari titik A ke garis Y ini 1, 2, 3. Nah, untuk mengetahui bayangannya, maka sama jaraknya seperti ini, yaitu 3. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ternyata ada di -1 Y-nya. Kemudian jika kita mencerminkan terhadap garis Y, maka nilai sumbu X-nya tidak berubah. Karena tadi nilai sumbu X-nya adalah 4, maka dia akan tetap hasilnya 4. Yang berubah adalah nilai dari Y-nya. Tadi Y-nya adalah -1, kemudian tadi nilai X-nya sama tetap 4, berarti kita letakkan di sini nilai. Berarti hasilnya adalah X-nya 4, Y-nya -1. Berarti A aksen atau titik bayangan dari A adalah 4, -1. Untuk membuktikan bahwa hasil yang kita gunakan menggunakan peraga itu benar, kita buktikan menggunakan rumus. Seperti yang dikatakan tadi, jika kita cerminkan terhadap garis Y, maka nilai sumbu X-nya tidak berubah. Nah, seperti yang dikatakan pada rumusnya adalah X 2H kurang Y. A aksen sama dengan nilai X-nya adalah 4, nilai H-nya adalah ini garis Y yang sama dengan 2, kita masukkan 2, dikurang nilainya adalah 5. A aksen sama dengan 4, 2 kali 2, 4, 4 kurang 5, -1. Ternyata benar, hasilnya adalah 4, -1. Oke, untuk soal nomor 2 itu ada segitiga dengan titik A 2,3. Titik A-nya 2,3. Letakkan di sini. Kemudian titik B-nya ada 3, 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Iya, 3, 7. Kemudian titik C-nya -2, 0. -2, 0. Sini. Oke. Yang kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X. Maka bayangan dari titik dari segitiga ABC tersebut adalah, nah, kalau dikatakan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X, maka nanti hasilnya bayangan tersebut adalah bernilai min. Berarti seperti ini tadi, ini adalah titik A 2,3, maka hasilnya min. Maka hasilnya nanti adalah -2 dan -3. Min 2, ini -2, 1, 2, 3. -3. Kemudian untuk titik B-nya 3, 7. Terus tadi hasilnya adalah min. Berarti -3 dan -7. -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini -7. Kemudian tadi titik C-nya. Jadi hasilnya adalah min, berarti 0. Untuk titik C-nya berarti ini tadi kan di sini titiknya -2, 0. Karena di sini dia posisinya min dan hasil nanti min, berarti kan min kali min itu positif. Berarti nanti hasilnya 2. Hasil refleksinya seperti ini menggunakan alat peraga. Nah, tadi kan untuk ini sekarang kita buktikan menggunakan rumus. Ini ya, titik A itu 2,3. Min Y, min X. Sebenarnya seperti ini rumusnya. Jadi A aksennya sama dengan -3, -2. Kan nilai Y-nya itu -3. Jadi dia. Kemudian -2. Kemudian titik B-nya itu 3, 7. Maka B aksennya adalah ini min Y dan ini min X. Dan titik C-nya itu adalah -2, 0. Min Y, min X adalah hasil pencerminannya, berarti C aksennya adalah 0, 2. Oke, ini benar hasilnya ya. Kita cek sekali lagi. Untuk A aksennya adalah Y-nya ini adalah -3, -2, min 2, min 3. Oke. Kemudian min 3, min 7.
Ini ya, min 3, min 7, kemudian 0, 2. Oke, diketahui pada soal nomor 3 itu titik A-nya 4,1, berarti nilai X-nya 4, 1, 2, 3, 4, dan nilainya itu 1. Kemudian direfleksikan di garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2, 1, 2. Nah, seperti sama sih kayak nomor 1 tadi, kalau misalnya dicerminkan terhadap garis X, maka nilai Y-nya yang tidak berubah. Berarti hasil pencerminannya ini terhadap garis X sama dengan 2. Ini jaraknya kan dari 4 ke 2 itu kan ke 2. Berarti hasil pencerminannya ke kiri sama 1, 2. Berarti nilai X-nya 0. Kemudian tadi kan nilai Y-nya itu tetap berarti nilai Y-nya itu tetap 1. Berarti hasil refleksinya yang pertama itu adalah 0,1. Nah, ini kan hasil refleksi yang pertama, itu 0,1. Kemudian di soal ditanya lagi, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Garis X sama dengan 5. Kita baca dulu ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Oke. Nah, inilah garis X sama dengan 5. Ini hasil refleksi yang pertama. Nah, hasil refleksi yang pertama ini direfleksikan lagi ke garis X sama dengan 5. Caranya tetap sama. Tadi kan kalau misalnya dicerminkan terhadap garis X, maka nilai Y-nya tidak berubah. Berarti nilai Y-nya itu tetap 1. Nah, karena jarak dari dari 0 ke 5 itu 5, berarti tetap ini ke kanan juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berarti di X sama dengan 10. Kemudian karena tadi nilai Y-nya tetap 1, berarti 10,1. Maka untuk hasil refleksi yang pertama itu ini 3 jarum yang ke sini. Dan hasil refleksi yang kedua itu adalah 10,1. Ini dia. Oke, sekarang kita buktikan pakai rumus ya. Tadi kan diketahui titik A-nya itu 4,1. Kemudian direfleksikan ke garis X sama dengan 2. Maka A-nya itu kan X, Y. Ini X sama dengan H. A aksennya itu 2H dikurang X, Y. Berarti A aksennya itu 2 dikali H-nya itu ini nilai X-nya ini 2 dikurang X-nya 4, Y-nya adalah 1. 2 kali 2, 4, 4 kurang 4, 0,1. Nah, ternyata benar hasilnya. Ini refleksi pertama adalah 0,1. Kemudian dari refleksi pertama ini ternyata direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 5. Berarti AX Y sama dengan H. A aksennya 2H kurang X Y. A aksennya 2 kali H-nya adalah ini X sama dengan 5 kurang X-nya 0,1. Berarti A aksennya 2 kali 5, 10 kurang 0, 10,1. Nah, ini adalah hasil refleksi yang dari refleksi yang pertama. Ini adalah hasil refleksi yang kedua, 10,1. Ternyata terbukti juga pada rumus. Sekian mengenai presentasi alat peraga untuk menjawab soal UAS yang dapat saya berikan. Terima kasih.